Kita akan mulai dengan doa. Ibu minta bantu satu orang untuk isi dalam doa. Ketua kelasnya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap gerak. Beri salam kepada ibu guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Terima kasih Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Tapi sebelumnya kita putarkan dulu lagu Indonesia Raya. Ibu minta kita bangun dulu, balik dulu, nyanyikan lagu bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, ya, kita hari ini siapa yang nggak hadir? Cika, Renata, Mereka itu kemana? Izin? Sakit, Siapa yang sakit? Len, Kalau Cika, Cika jalan. ke bapaknya kah? Ya, Renata sakit. ya. Semoga teman kita cepat sembuh ya. Kalau yang sakit jangan bepergian nanti. Kalau sudah waktunya sekolah harus kembali bersekolah. Kita masih ingat dengan pembelajaran yang telah lalu tentang coding dan kecerdasan artifisial, yaitu AI. AI itu kecerdasan buatan manusia. Ya, sekarang kita belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu berpikir seperti layaknya komputer. Dia terstruktur, tersusun dengan baik. Ya. Nah, di sini kita akan belajar untuk memahami konsep dasar berpikir secara logis. Logis itu masuk akal dan komputasional serta penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, peserta didik menerapkan cara berpikir secara logika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi konsep dasar berpikir secara komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang
Nah, kita sudah melewati tentang coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini tentang komputasional. Nah, Ibu ada pertanyaan, apakah kalian pernah memperhatikan bagaimana kalian itu masak mie setiap hari? Ada yang pernah masak mie? Nah, Ya pasti pernah, karena itu makanan yang sering sekali dimakan teman-teman. Ya, tapi jangan terlalu sering makan mie. Ya, bagaimana cara memasak mie? Apakah mie itu langsung bisa kita makan tiba-tiba atau ada prosesnya? ada proses. Prosesnya apa saja? Pertama, Rebus air. rebus air di pancinya. Setelah mendidih, apa yang dibuat? Masukkan mie. Ya, mie-nya dibuka, dimasukkan di dalam air mendidih itu. Baru yang seterusnya, Bisa air. terus Ditaruh di mie. ditaruh di Piring. piring. Apalagi? Ditaruh bumbu. Ya, kita buka dulu bumbunya. Apakah itu ada kuahnya atau kering? Itu kan sesuai selera. Kemudian setelah itu bumbunya diaduk rata, kemudian dicampur dengan sayur atau lauk favorit lainnya. Bisa ditambah ayam, ditambah mie, atau pasta jeruk tipis. Itu sesuai dengan selera. Ya, kita sekarang masuk ke kegiatan inti kita. Kita menyaksikan video berikut ini tentang pembelajaran komputasional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Pada video kali ini, kita akan membahas topik lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pelajari bersama bagaimana cara berpikir yang terstruktur dan logis ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja, mari simak video selengkapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah, seperti kehabisan pulsa, bangun kesiangan, sulit mengatur uang jajan, atau kebingungan menentukan langkah awal saat belajar. Nah, dengan menggunakan berpikir komputasional, kita dapat menemukan solusi yang lebih logis, terarah, dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita mulai dengan contoh pertama, yaitu masalah bangun kesiangan dan sering terlambat ke sekolah. Kita akan menerapkan 4 langkah berpikir komputasional. Langkah pertama adalah dekomposisi. Artinya, kita akan memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Contohnya, mengapa saya bisa bangun kesiangan? Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah saya tidur terlalu malam karena bermain ponsel atau menonton TV, saya lupa memasang alarm, saya memasang alarm tapi tidak bangun saat alarm berbunyi, atau saya sering menunda-nunda bangun setelah alarm berbunyi. Langkah kedua adalah pengenalan pola. Kita perhatikan kebiasaan yang sering terjadi. Misalnya, setiap hari Senin, saya selalu terlambat karena pada hari Minggu malam saya tidur terlalu larut. Langkah ketiga adalah abstraksi. Kita menyaring informasi penting dari keseluruhan permasalahan. Misalnya, yang paling mempengaruhi keterlambatan ternyata bukan seberapa banyak saya belajar malam, tetapi karena saya tidak tidur tepat waktu dan tidak disiplin dengan alarm. Kita abaikan hal-hal kecil lain yang tidak terlalu berpengaruh. Langkah keempat adalah desain algoritma. Kita susun langkah-langkah atau solusi yang jelas dan bisa diterapkan setiap hari. Contohnya, menetapkan jam tidur maksimal pukul 9 malam. Kedua, memasang alarm pukul 05.30 pagi. 3. Meletakkan alarm agak jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikannya. Dan yang keempat, begitu bangun, langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyegarkan diri. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, masalah bangun kesiangan bisa diatasi secara logis dan terarah. Contoh kedua adalah tentang uang jajan yang cepat habis.
Langkah pertama kita akan selesaikan dengan cara dekomposisi. Kita pecah masalah ke dalam bagian-bagian kecil. Misalnya, saya jajan terlalu sering di kantin. 2. Saya membeli minuman kemasan setiap hari. 3. Saya kadang membeli barang yang tidak direncanakan seperti stiker atau aksesoris. 4. Saya tidak mencatat beberapa uang yang sudah saya keluarkan. Langkah kedua menggunakan pengenalan pola. Amati kebiasaan belanjamu. Misalnya, setiap hari Jumat, saya menghabiskan uang lebih banyak karena setelah olahraga, saya lapar dan jajan lebih banyak. Atau setiap kali saya membawa uang lebih dari 10.000, saya akan membelanjakannya semuanya. Dari sini kita mulai tahu bahwa ada pola yang membuat uang lebih cepat habis. Langkah ketiga menggunakan abstraksi. Fokus pada penyebab yang paling berpengaruh. Contohnya, ternyata yang membuat uang cepat habis bukan karena saya jajan setiap hari, tapi karena saya tidak membatasi jumlahnya dan tidak mencatat penggunaannya. Jadi, informasi seperti merek makanan atau harga permen bisa kita abaikan. Yang penting adalah jumlah dan frekuensi pengeluaran. Langkah keempat, menggunakan desain algoritma. Susun langkah-langkah yang kamu bisa ikuti setiap hari. Misalnya, catat berapa jumlah uang jajan yang kamu terima setiap minggu. Kemudian, bagi uang tersebut menjadi bagian per hari, misalnya 5.000 untuk tiap hari. Selanjutnya, buat daftar pengeluaran harian, hari ini mau beli apa saja dan berapa rupiah. Sisihkan sebagian uang setiap hari untuk ditabung. Lakukan evaluasi di akhir minggu, apakah kamu bisa hemat atau perlu mengatur ulang. Dengan berpikir seperti ini, kamu bisa lebih bijak dalam menggunakan uang jajan. Contoh ketiga adalah masalah yang sering kita alami, yaitu tugas sekolah yang terlalu banyak dan membuat bingung harus mulai dari mana. Kita akan selesaikan menggunakan langkah pertama, yaitu dekomposisi. Kita pecah semua tugas yang harus dikerjakan. Contohnya, tugas matematika menyelesaikan 10 soal. Tugas bahasa Indonesia membuat ringkasan teks. Tugas IPA membuat laporan praktikum. Dengan memecah semua tugas ke dalam bagian-bagian ini, kita bisa melihat mana yang lebih dulu perlu dikerjakan. Langkah kedua menggunakan pengenalan pola. Amati dari pengalamanmu sebelumnya. Tugas bahasa biasanya lebih cepat selesai karena hanya menyalin atau membaca. Tugas IPA butuh waktu lebih lama karena harus mencari data dan menulis laporan. Setiap kali tugas dikerjakan mepet dengan deadline, hasilnya pasti kurang maksimal. Dari sini kita mengenali pola, tugas berat harus dikerjakan lebih awal, tugas ringan bisa menyusul. Langkah ketiga menggunakan abstraksi. Ambil informasi yang penting saja, seperti jumlah tugas, tingkat kesulitan, dan tenggat waktu. Kita tidak perlu memikirkan apakah tugasnya menyenangkan atau tidak, atau teman mana yang juga belum mengerjakannya. Langkah keempat, menggunakan desain algoritma. Susun langkah kerja agar tugas selesai tepat waktu. Pertama, buat daftar semua tugas yang ada. 2. Tandai tugas yang paling dekat deadline-nya. 3. Tentukan mana yang mudah dan bisa dikerjakan lebih cepat. 4. Atur waktu belajar, misalnya setiap sore 30 menit untuk satu tugas. Setelah selesai, beri tanda centang atau tanda selesai. Dengan mengikuti langkah ini, kamu bisa menghindari stres karena tugas menumpuk dan belajar menjadi lebih teratur. Dari ketiga contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa berpikir komputasional tidak hanya digunakan dalam dunia teknologi atau komputer, tetapi juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan keempat metode utama, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan desain algoritma, kita dapat menjadi pribadi yang lebih teratur, lebih cermat, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Kini saatnya kalian melakukan diskusi kelompok. Bentuklah kelompok kecil sesuai arahan guru, lalu pilih salah satu masalah sederhana yang sering kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sering terlambat ke sekolah. Kita sudah nonton video ya. Itu tentang apa tadi, penjelasan tentang dekomposisi, tentang pengenalan pola, apalagi? Apalagi? Yang ada di situ?
ini kita memecah sesuatu itu menjadi bagian-bagian kecil. Kalau pengenalan pola, apa yang sering muncul, yang sering kita lakukan, yang kita kerjakan itu ya. Misalnya setiap hari pergi ke sekolah jam 7.15, hari Selasa jam 7.30, nanti Rabu 7.15, nanti Kamis 7.15. Berarti yang paling sering pola yang muncul adalah jam 7.15 gitu ya. Kemudian abstraksi itu adalah bagian-bagian penting di dalam kegiatan itu ya. Kemudian desain algoritma itu menyusun secara sistematis atau berurutan. Kegiatan itu diurutkan, yang mana yang paling harus lebih dulu, nanti diurutkan di awal, itu juga seterusnya. Baik, kita akan diskusi kelompok ya, seperti ada lembar kerja yang sudah Ibu bagikan ini terkait tentang bagaimana kita menyikat gigi, tapi menyikat gigi dengan ala robot ya, menyikat gigi ala robot. Kita praktek dulu, satu orang yang menjadi robot, satu orang menjadi programmernya di grup A, kelompok A dan kelompok B. Yang siapa mau duluan, kelompok A, kelompok B? Nih. Ya, yang A aja ya. Kelompok A dulu. Praktek menyikat gigi. Nanti yang memprogramernya membacakan petunjuk atau langkah-langkah. Berdiri aja di sini. Yang satu juga berdiri. Ya. Ya. Nyari ya. Buka tutup pasta gigi. Ya. Tekan pasta gigi dan oleskan Buka sedikit tutupannya dulu. di atas bulu sikat. Itu buka dulu tutupannya. Tekan aja sampai keluar apa-apa. Nah, Tutup kembali pasta gigi. kembali. Pegang sikat gigi dengan tangan kanan. Ya. Masukkan sikat gigi ke dalam mulut. Sikat bagian depan gigi atas selama 5 hitungan. Sikat bagian depan bawah selama 5 hitungan. Sikat bagian dalam gigi atas dan bawah masing-masing selama 5 hitungan. Terus Sikat bagian gigi geraham dengan gerakan memutar selama 5 hitungan. Keluarkan sikat gigi dari mulut. Bilas mulut dengan air bersih dan buang airnya. Cuci sikat gigi hingga bersih. Letakkan kembali sikat gigi di tempatnya. Keringkan tangan dengan handuk. Selesai. mari tangan untuk kelompok A. Sekarang giliran kelompok B ya. Satu menjadi robot, satu menjadi programmernya yang membacakan. Jadi bawah sih sementara. Baca yang jelas ya, tunjuknya biar temannya bisa dengar. Ambil sikat gigi. Buka tutup pasta gigi. Tekan pasta gigi dan oleskan sedikit di atas bulu sikat. Tutup kembali pasta gigi. Pegang sikat gigi dengan tangan kanan. Masuk sikat gigi ke dalam
sikat gigi bagian depan gigi atas selama 5 hitungan. Sikat bagian depan bawah selama 5 hitungan. Sikat bagian dalam gigi atas dan bawah masing-masing selama 5 hitungan. Sikat bagian gigi geraham dengan gerakan memutar selama 5 hitungan. Mengeluarkan sikat gigi dari mulut. Lanjut. Bilas mulut dengan air bersih dan dibuang air. Cuci sikat gigi hingga bersih. Letakkan kembali sikat gigi di tempatnya. Keringkan tangan dan dengan handuk. Mari tepuk tangan untuk kelompok B. Itu adalah praktek kita menyikat gigi ala robot ya. Tadi karena kita di dalam kelas posisinya jadi tidak ada airnya, tidak harusnya ada air atau juga handuknya ya. Kemudian kita akan diskusi dengan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Ini ada perintahnya ya. Bacalah instruksi guru dengan cermat. Yang kedua, bekerjalah dalam kelompok berisi 3 atau 4 orang. Tentukan 1 orang robot yang sudah tadi ya. Buatlah urutan langkah menyikat gigi. Rinciannya dengan benar. Tulislah perintah dalam bentuk algoritma sederhana. Ada urutannya. Langkahnya diurutkan seperti itu dulu. Ya, selamat mengerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan nanti ya. Kalau tidak paham cara memasukkan jawabannya. Tulis nama kalian. Ini
Satu aja. Tempel. Satu aja. Tak apa-apa, satu. Kamu tempel aja yang nomor 4 yang sudah ada kuningannya tadi. Ini nih. Nanti ganti yang nomor 2 ini yang berulang-ulang sering muncul di sini yang kata-kata apa yang sering muncul. Berapa kali itu?
kegiatan yang sering muncul itu yang sering dilakukan itu adalah pola. Dalam pola itu yang sering muncul dan sering dilakukan berulang-ulang.
robot atau anu tadi kan iya. Terus pasti